Baik, terima kasih pimpinan Pak Mul. Kalau ganteng itu sebenarnya Pak Handoko dan Pak Maman ganteng juga. Cuma bedanya, kalau Pak Maman ini nuraninya untuk urusan rakyat, sensitivitasnya sangat tinggi. Itu aja bedanya. Baik, tadi sudah diawali. Pertama begini, saya ingin mengangkat dulu, tadi sudah dimulai oleh Pak Maman. Dari 6,3 triliun anggaran BRIN, ada 7 program yang berprogram tersebut adalah langsung terhadap masyarakat. Nah, dalam konteks kita sebagai Komisi 7 melakukan pengawasan, hari ini kita melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran 2022. Khusus untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat, dari 808 miliar yang bisa terrealisasi hanya 74,5. Atau tadi Pak Maman membulatkan menjadi 100 miliar. Apa itu? Satu, bantuan riset talenta inovasi yang seharusnya 165 miliar, nol. Perusahaan pemula berbasis riset yang seharusnya 26 miliar, nol. Fasilitasi usaha mikro berbasis iptek, 16 miliar. Grassroots inovasi. Berapa ini? 16 miliar. Masyarakat bertanya, BRIN menjawab 300 miliar. Karena per satu kegiatan katanya 300 juta. Ya. Produk inovasi 150 miliar. Riset Indonesia Maju 110 miliar. Totalnya 800,8 miliar. Dari 7 program ini yang terrealisasi adalah hanya 74,5. Dan ini semua program adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pertanyaannya, apakah BRIN yang katanya Pak Mul tadi sedang transisi sekarang ini tidak mempunyai hati nurani? Kok anggarannya ada 800 miliar tapi yang bisa terrealisasi hanya 74,5 miliar? Apakah mungkin seorang kepala BRIN yang dengan sengaja bahwa program ini hanya 74,5 miliar, tidak punya kepedulian terhadap masyarakat? Sesungguhnya kan ini yang didorong oleh teman-teman Komisi 7. Bagaimana optimalisasi program yang dilakukan oleh BRIN bisa dirasakan oleh masyarakat? Faktanya tidak. Nah, oleh karena itulah makanya Pak Maman tadi mengusulkan itu sangat punya landasan kuat. Ya, tidak ujuk-ujuk. Mohon maaf kepada teman-teman dari fraksi PDIP. Bahwa pengusulan penggantian kepala BRIN ini, mohon maaf Pak Handoko, kita melihat dari postur ini, Anda diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran yang diberikan kepada masyarakat 800 miliar, tapi yang bisa terrealisasi adalah hanya 74,5. Bahkan ada upaya untuk penggiringan opini bahwa anggaran yang ada di BRIN itu adalah digunakan semena-mena oleh anggota DPR. Lah yang terrealisasi cuma sedikit kok, nggak sampai 10%. Gimana BRIN? Nggak bisa. Pak Handoko nggak bisa melanjutkan sebagai kepala BRIN. Kalau diberikan kesempatan lagi Pak Handoko ini melanjutkan, maka rakyat akan sengsara, tidak mendapat apa-apa dari BRIN. Tidak mendapat apa-apa dari hasil-hasil riset kita. Itulah faktanya, maka kita mendorong. Alasan kita sangat kuat. Ya. Kita tidak mau BRIN di 2023 ini tidak menghasilkan sebuah riset inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya kira tidak rapat kali ini, kalau Pak Ramson tadi mengusulkan audit, investigasi dan lain sebagainya, kita juga masih mengingat tahun lalu, BRIN ini kan bukan WTP. Dari seluruh mitra Komisi 7, hanya BRIN lah yang tidak WTP. Ya, benar nggak teman-teman? Ya, Pak Handoko tahu kan? Bahwa seluruh mitra Komisi 7 hanya BRIN yang tidak WTP.
Artinya apa? Pengelolaan anggaran Bapak itu kacau balau. Tidak semestinya. Dampaknya apa? Masyarakat, rakyat kecil. Dan ada pemelintiran opini bahwa seolah-olah kami Komisi 7. Ini bahaya nih Pak, kalau dilanjutkan. Bahaya sekali. Ini supaya teman-teman pers khususnya Tempo bisa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di BRIN ini. Apakah semua pemberitaan yang di Tempo itu bahwa seolah-olah Komisi 7 yang memanfaatkan hasil anggaran-anggaran di BRIN. Supaya mereka tahu, Republik ini tahu, masyarakat tahu. Ya. Ini penting. Nah untung tadi Pak Maman membuka itu. Nah karena sudah dibuka, saya kira ini juga yang satu lembar ini tolong deh dibagikan kepada teman-teman pers gitu loh. Inilah bukti bahwa BRIN ini tidak punya kepedulian terhadap masyarakat kecil di bawah. Masa anggaran yang terrealisasi hanya 74 miliar, nggak nyampe 10%. Kacau ini, kepala badan seperti ini. Makasih pimpinan.